Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakhas. Iya. Masya Allah. Kak baru. Dari Jawa itu, Jawa. Hah? Iya. Gadis. Satu. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna azza wa jalla wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati sekalian, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaan demi keutamaan yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga pada malam hari ini, kesempatan yang sangat baik kita kembali berkumpul dalam sebuah majelis ilmu dan mendengarkan uraian-uraian ulama kita, dengan harapan kita mendapatkan manfaat yang besar untuk kebaikan kehidupan keagamaan kita. Tapi kita masih di bab menjahada syai'an minal asma. Iya. Asma wa sifat. Bab tentang orang yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang di dalil yang terakhir ya. Baik. Baik, Qara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif fadilatu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, walamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Rahman ankaru dzalika fa'anzalallah wa hum yakfuruna birrahman. Baik. Iya, ini keterangan terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasulullah SAW membaca atau menyebutkan Ar-Rahman, ya. Jadi mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, angkaru dzalika, maka mereka orang-orang Quraisy itu mengingkarinya.
mengingkari Ar-Rahman. Mengingkari Ar-Rahman. Maka turunlah ayat, Allah menurunkan ayatnya, wa hum yakfuruna birrahman. Dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Ini jelas ya. Allah mengatakan mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman ini nama atau sifat? Nama dan sifat. Kenapa bisa nama dan sifat? Iya, karena setiap nama ada sifatnya. Tapi Ar-Rahman ini nama atau sifat? Ya, nama ya. Sifatnya apa? Sifatnya apa di situ Ar-Rahman? Sifat rahmah. Ya. Jadi Ar-Rahman itu nama Allah, dan sifat yang terkandung di dalamnya adalah rahmah, sifat rahmah. Ya, sifat rahmah. Ulama menyebutkan Ar-Rahman itu maknanya Zur Rahmatil Wasi'ah. Zur Rahmatil Wasi'ah. Ya, pemilik rahmat yang luas. Kalau Ar-Rahman. Ya. Adapun Ar-Rahim itu Zur Rahmatil Wasilah. Pemilik rahmat yang sampai rahmatnya kepada hamba-hambanya. Baik. Jadi intinya mereka di sini jelas ya mengingkari Ar-Rahman, sementara Ar-Rahman dan Allah beda atau sama? Ar-Rahman atau Allah dan Allah itu sama atau beda yang ditunjuki? Saya perluas lagi ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir. Dengan Allah beda atau tidak yang ditunjukinya? Ya. Jadi nama-namanya banyak, tetapi kembalinya kepada Allah. Ya. Makanya dikatakan Ar-Rahman itu Allah, Ar-Rahim itu Allah, Al-Alim itu Allah, Al-Qadir itu Allah. Ya, ini sedikit pengantar terkait dengan nama-nama dan sifat. Kalau antum mau detail pembahasan nama dan sifat, ada kitabnya Syekh Utsaimin yang judulnya apa? Al-Qawaidul Muslah. Ya, kaidah-kaidah terkait dengan nama-nama dan sifat. Ya, semoga saja suatu saat kita bisa membacakannya. Baik. Fadhal. الله المعنى الإجمالي للأثر أي يذكر الرحمن يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا بسمك اللهم فيكون هذا هو سبب نزول الآية وقيل أي قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين الرحمن والرحيم وهذا سبب آخر لنزول الآية ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر لسببين أو أكثر وتقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول الباب. Iya. Gimana global terhadap asar? Apa makna globalnya asar ini?
Nabi menyebutkan Ar-Rahman, ayazkurur Rahman, yakni hina katabah. Shalih Fauzan mengatakan hina katabah, ketika Nabi menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa namanya? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi memang sebagaimana yang biasa kita dapatkan dari penjelasan ulama, Nabi ya termasuk sunnahnya adalah memulai dengan basmalah. Makanya para ulama ketika mengarang kitab biasanya dimulai dengan basmalah. Ya. Di antara alasannya adalah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini menunjukkan kepada kita ketika Nabi menuliskan perjanjian Hudaybiyah, fi sulhul Hudaybiyah, beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ulama mengatakan pada perkara-perkara penting ya kita memulai dengan basmalah. Termasuk sekiranya ijazah di sekolah itu bisa ditulis basmalah. Ya, karena itu perkara hal-hal yang penting buat kita. Ya. Jadi ini di mana dituliskan oleh Nabi? Di Sulhi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Dengan siapa perjanjian itu? Dengan orang-orang Quraisy kan? Ya, perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, faqalu amar Rahman fala na'rifuhu. Adapun Ar-Rahman kami tidak mengetahuinya. Ya. Karena ada dua disebutkan. Allah, ada tiga berarti ya. Nama Allah disebutkan sini. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dia mengingkari Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahman kami tidak mengetahuinya. Wala nadri mar-Rahman. Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Wala naktubu illa bi ismikallahumma. Dan kami tidak menulisnya kecuali dengan namamu, ya Allah. Ya, yaitu dengan Allah. Fayakunu hadza huwa sababu nuzulil ayah. Maka jadilah ini, ya ini salah satu sebab turunnya ayat. Ya, salah satu sebab turunnya ayat. Wa hum yakfuruna birrahman. Ya, wa hum yakfuruna birrahman. Jadi mereka mengingkari, mengkufuri Ar-Rahman. Ya, siapa yang ucapkan ini? Allah yang Maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Ya. Jadi apa yang Allah katakan wahum yakfuruna? Itu adalah hakikat mereka. Ya, jadi mereka mengingkari Ar-Rahman tersebut. Baik. Wakilah, kalau katakan seperti ini wakilah berarti penafsiran yang lain. Ya. Pendapat yang lain. Qalu dzalika hina sami'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sujudihi. Mereka mengatakan itu, yakni orang-orang Quraisy, ketika mereka mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujudnya dan mengatakan ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya. Faqalu, maka mereka mengatakan hadza yaz'u annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u isnaini. Ya, maka mereka mengatakan orang ini menyangka bahwasanya dia menyeru zat yang satu, padahal dia menyeru dua zat. Ya. Isnaini, dua zat. Ini perkataan siapa? Orang-orang Quraisy. Karena menganggap beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman yad'u isnain, Ar-Rahman war-Rahim. Ya, wa hadza sababu akhar, dan ini sebab yang lain untuk turunnya ayat. Dan kata beliau Shalih Fauzan, tidak ada penghalang ya turunnya ayat itu dengan dua sebab atau lebih. Ya, tidak ada penghalang turunnya ayat itu disebabkan dengan dua hal atau lebih. Artinya bisa semuanya.
Dan telah terdahulu ayat ini dan apa yang berkaitan dengannya fi awalil bab, pada bab di awal, maksudnya di awal bab, pada awal bab. Karena awal bab ini langsung ayatnya disebutkan kan, wahum yakfuruna birrahman. Ini ayat yang dijadikan dalil pertama oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Tunggu dulu. Dipaham gitu? Paham ya? Iya. Ini pahami makna jamalnya ini di sini kuncinya. Sini kuncinya dari pemahaman babnya. Baik. ما يستفاد من الأثر الأول ثبوت الأسماء والصفات الله عز وجل. Iya, jadi apa yang bisa diambil dari pelajaran ini? Ya, kata beliau, subutul asma'i wa sifatillah azza wa jalla. Ya. Tetapan nama-nama dan sifat bagi Allah. Kenapa? Kenapa ditetapkan begitu pelajarannya? Apa yang diambil dari asar ini? Kenapa Syekh Shalih Fauzan mengatakan ditetapkannya nama-nama dan sifat bagi Allah? Karena disebutkan apa? Karena pengingkaran orang-orang Quraisy yang dibantah oleh Allah. Iya. 2. Anna ta'addud al-asma'i la yadullu ala ta'addudil musamma. Ya. Bahwasanya berbilangnya nama-nama tidaklah menunjukkan berbilangnya yang dinamakan. Iya. Asmaul Husna itu ada berapa? Ada 99. Pertanyaan saya ya. Asmaul Husna itu berapa? Nama Allah berapa? Banyaknya berapa? Tidak terbatas. Tapi kalau Asmaul Husna yang disebutkan 99. Ya, sebagaimana hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Siapa yang ahsaha, yakni siapa yang memahaminya, mengamalkan kandungannya, maka dia dapatkan jaminan masuk surga. Ya. Jadi berbilangnya nama tidak mengharuskan berbilangnya yang dinamakan. Allah mempunyai banyak nama. 99 yang Allah beritakan dalam kitabnya dan dalam Al-Quran. Tapi semuanya itu nama-nama itu kembali kepada zat Allah azza wa jalla. Makanya tadi kita katakan Ar-Rahman itu Allah, Al-Alim itu Allah, Al-Wahhab itu Allah, Ar-Razzaq itu Allah. Kembali kepada Allah semua. Ya. Kembali kepada Allah semuanya. Namanya banyak tetapi zatnya cuma satu. Ya, dan itu juga kadang di makhluk juga begitu. Nggak? Kadang gelarnya banyak tetapi yang dimaksudkan satu. Jadi bukan hal yang susah untuk dipahami. Baik. 3. Ya, disyariatkannya berdoa dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Apa namanya itu? Kalau kita berdoa dengan nama-nama dan sifatnya, ya, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan Allah perintahkan. Ada yang hafal ayatnya? Ada. Walillahi. Terus bada'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Ya, baik doa ibadah maupun doa masalah. Baik. Alhamdulillah selesai bab manjada syai'an minal asma'i was sifat. Ya, mudah-mudahan kita pahami ya ikhwah. Ingat ya, setiap bab usahakan kita pahami dengan baik. Ya, usahakan pahami dengan baik. Ya. Tapi kita lanjut di bab berikutnya, bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Saya artikan dulu. Mereka mengenal, memahami
mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Kalau saya tanya Ki, ini berbicara tentang apa ini? Kira-kira? Saya ulangi. Artinya, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat itu. Berarti ini berbicara tentang apa? Satu kata saja. Berbicara tentang nikmat. Nah, nanti itu di belakang dia syukuri atau dia ingkari. Satu kata saja. Ya, jadi bab ini berbicara tentang nikmat Allah. Nah, cuma nanti nikmat Allah itu ada yang mensyukuri, ada yang mengingkari. Nah, dalam mengingkarinya itu bagaimana bentuk pengingkarannya? Nah, itu yang perlu dipahami. Ya. Termasuk pengingkaran terhadap nikmat itu bagaimana modelnya? Dikatakan mengingkari nikmat Allah. Dan itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi memahami pelajaran kita pelajari pelajaran pahami dulu apa yang kita pelajari. Apa yang mau dipahami di situ, baru nanti itu ke dalilnya apa. Paham sampai sini? Ya, jadi begitu cara belajarnya. Sama dengan belajar fikih. Pembahasannya apa? Oh, ini haram. Kenapa haram? Karena begini. Terus dalilnya mana? Oh, ini dalilnya. Jadi memahami dulu, tasawurnya dulu, gambarannya itu dipahami dengan baik. Baru kemudian kita pahami dalilnya sebagai penguatnya atau sebagai buktinya. Baik. Jadi ini bab ini berbicara tentang apa? Tentang nikmat. Baik. Qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-ayat. Qala mujahidun ma ma'nahu huwa qawlu ulangi dulu. Qala mujahid ma ma'nahu huwa qawlu rajuli hadza mali warithtuhu an abai wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulan lam yakun kadza wa qala Ibnu Qutaybah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Iya, lanjut tamamul ayat. Tamamul ayat wa aktsaruhumul kafirun. Iya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan dalilnya di bab ini dalam surah An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah. Mereka memahami, mengetahui nikmat Allah. Ya. Jadi dia paham bahwa nikmat-nikmat itu ya datangnya dari Allah. Summa yunkiruna. Namun yang terjadi kemudian dia mengingkari nikmat-nikmat itu. Ya. Tamamul ayat wa aksaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu orang-orang kafir. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ma ma'nahu, apa makna ayat itu? Huwa qaulur rajul. Ya, huwa qaulur rajul. Ucapan seseorang, hadza mali. Ini hartaku, waristuhu an abai. Saya wariskan dari bapak-bapakku. Dari nenek moyangku. Ya. Ini hartaku, ini dari nenek moyangku. Ya. Jadi penyandarannya di sini, antum jangan lihat sekedar ucapan ya. Jadi ini ucapan yang disertai dengan apa? Ya, penguat dalam dirinya. Kalau sekedar kabar saja, ya. Saya ini waris dari mana hartamu ini, akhi? Dari orang tua. Ini bermasalah atau tidak? Kalau kita masuk begitu menjawab pertanyaan orang. Hah? Tidak masalah. Ya. Saya warisi dari mana? Dari orang tua. Tapi kalau sekedar ucapan. Tapi kalau lebih daripada itu, nah ini yang bermasalah. Ya, dia lupakan siapa yang sebenarnya hakikatnya pemberi rezeki. Ya. Orang ini mengatakan ini hartaku, saya warisi dari nenek-nenekku, aba ya kan, berarti nenek-nenek atau orang tua dahulu. Wa qala Aun Ibnu Abdullah yaquluna laula fulan, sekiranya bukan si fulan
lam yakun kadza. Tidaklah seperti ini keadaan kita. Misalnya sekiranya bukan pulang, kasih asih mungkin. Jadi orang miskin mungkin. Ya, seperti itu. Wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Mereka mengatakan ini syafaat alihatina. Lihat bahasanya. Ini syafaat Tuhan kami. Disandarkan kepada siapa? Kepada selain Allah. Taib. Jadi inilah contoh-contoh, ya, contoh-contoh bentuk-bentuk model-model orang yang mengingkari nikmat Allah. Orang yang mengingkari nikmat Allah. Ini contoh-contohnya ini. Maka yang dimaksud dengan orang yang mengingkari nikmat Allah ini contoh-contohnya ini. Paham ya? Baik. Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid ay anna al-musannifa arada bi hadzal bab bayana wujud at-ta'addubi ma'a rububiyyati bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyyati kanisbati ni'ami ila ghairillah. Iya. Li'anna dzalika yunafi kamal at-tauhid. Iya. Hubungan bab ini terhadap kitab tauhid bahwa musannif menginginkan dengan bab ini penjelasan wajibnya ta'addub ma'ar rububiyah. Wajibnya beradab terhadap rububiyah Allah. Terhadap rububiyah Allah. Kenapa dikatakan rububiyah? Karena ini tentang pemberian rezeki. Pemberian rezeki. Allah memberikan rezeki berarti itu berkaitan dengan apa? Perbuatan. Kalau perbuatan itu ya membahas masalah rububiyah. Jadi kalau rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Makanya beliau mengatakan ta'addub ma'ar rububiyah. Dengan bagaimana caranya berta'addub? Dengan menjauhi lafaz-lafaz syirkiyah. Al-khafiyah, yang halus, yang tersembunyi. Seperti menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal itu menafikan kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti masih orang yang melakukannya masih muslim. Kalau dikatakan menafikan tauhid, berarti bisa mengeluarkan dari Islam. Jadi ini menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti dia termasuk apa? Maksiat. Karena maksiat itu semua maksiat menghilangkan, menafikan kesempurnaan tauhid. Taib. Tapi kata beliau di sini lafaz-lafaz syirkiyah. Ini bisa sampai kesyirikan. Bisa sampai kepada tahap kesyirikan. Dan tentunya nanti kalau masuk kesyirikan, dia kesyirikan kecil. Kecuali kalau memang dia meyakini betul-betul, sandarkan betul-betul bahwasanya nikmat itu bukan dari Allah. Berarti ini bisa masuk kesyirikan besar. Baik. At-tarajamu al-awwal mujahidun huwa ay syekh. Tarajum. Tafa'ul. At-tarajumu al-awwal mujahidun huwa syekh tafsiri mujahidun ibn Ikrin. Mujahidun banu Ikrin al-Makki. Jabr maksudnya itu, Jabr. Jabarin al-Makki al-Imamu Rabbani min talamidhi Ibn Abbas mata sanah mi'atin wa arba'ina wal khamsin. 104 itu. Mata sanatin mi'atin wa arba'in. 40.
Arba. Arba'in 40 kan? Arba. 4 ini 104. Mata sana mi'atin wa arba'in. Al-Raji rahimahullah. Ya, ala rajihi rahimahullah. Iya. Jadi Mujahid adalah Syekh tafsir. Iya. Syekh tafsir Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, Imam Rabbani, termasuk di antara murid-murid Ibnu Abbas. Jadi Mujahid itu salah satu murid dari Ibnu Abbas. Ya, jadi antum tahu siapa Ibnu Abbas, ya? Ahli tafsirnya sahabat. Iya. Beliau meninggal di tahun 104 Hijriah di atas pendapat yang rajih rahimahullahu taala. Mujahid. Ini sering dinukil pendapat-pendapat beliau. Taib. Dan tentunya termasuk murid yang andalan dari Ibnu Abbas. Ya. Taib. Al-Thani Aunun huwa Aunun bin Abdullah bin Utaibah ibn Mas'ud Al-Hudayliyu Al-Hazaliyu thiqatun abidun mata hawali sana mi'atin wa ishrin. Sana mi'atan wa ishrin ya. Hijriyah rahimahullah. Sama hukumnya dengan sana itu tadi. Ya. Ya Aun ibn Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud Al-Hazali siqah. Dia orangnya siqah, seorang ahli ibadah. Dia meninggal di sekitar tahun 120 rahimahullahu taala. Terus Salih ibn Qutaibah huwa Abdullah ibn Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri al-Hafidh sahib tafsiri wa ghairihi minal muallafati mata sana itnaini wa sittati wa sab'in hijriyah rahimahullah. Mi'atain ya, mi'atain wa sab'in ya, wa sitta atau sitta wa sab'in rahimahullah. Ya'rifuna, oh sudah ya. Ya, yang ketiga biografi Ibnu Qutaibah yaitu Abdullah ibnu Muslim ibn Qutaibah Ad-Dainuri, Hafiz, pemilik tafsir dan yang lainnya dari karangan-karangan yang meninggal di tahun 276 rahimahullahu taala. Baik. Ya'rifuna ay ya'riful musyrikun. Ya, jadi ya'rifuna di sini yang dimaksud adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ya. Baik. Ni'matullah ay ikhtalafa fil murad biha wa qad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dzalika. Iya. Jadi nikmatullah di sini diperselisihkan yang dimaksud dengannya, dan musannif menyebutkan beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan hal itu. Ya, sebagaimana disebutkan tadi. Warithuhu an aba'i ila wa qailu hadhihi al-aqwali wa nahwiha munkirun li ni'matillahi bi idafatiha ila ghairi. Iya. Jadi waristuhu an abai, saya warisi ini dari bapak-bapakku, dari nenek moyangku. Dan seterusnya. Orang yang mengatakan ucapan-ucapan ini dan selainnya, ya, itu mengingkari nikmat-nikmat Allah dan menyandarkannya kepada selain Allah. Terus jahidun laha ghairu mu'tarifin biha wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu ulama'u fi ma'naha. Ya, dia jahidun, dia menolaknya. Ya. Dia menolak nikmat-nikmat itu. Ghairu mu'tarifin biha. Seakan-akan dia tidak mengenal nikmat-nikmat itu. Ya, seakan-akan dia tidak mengenal nikmat-nikmat itu.
Dan ayat ini mencakup apa yang disebutkan oleh ulama pada maknanya. Ini semua yang disebutkan ulama di maknanya itu mencakup semua. Ya, mencakup semua. Intinya adalah ketika dia menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah, apapun redaksinya, apapun narasinya, apapun pernyataannya, setiap pernyataan yang seakan-akan mengingkari menunjukkan pengingkaran penyandarannya kepada Allah, maka itu masuk. Dipaham sampai sini? Ya. Makanya seandainya ada penafsiran ulama yang selain ini yang sama maknanya, maka juga masuk di dalamnya. Makanya beliau mengatakan wal ayatu ta'ummu ma zakarahul ulama fi makna. Ayat itu mencakup semua apa yang disebutkan ulama dalam maknanya, dalam tafsirnya. Baik. Ya. Terus al-ma'na al-ijmali lil ayati ay anna al-musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi suratin nahli wa ghairiha annaha min Allah thumma yunkirunaha bi idafatiha ila ghairihi min alihatihim wa abaihim wa ghairihim fa hum mutanaqiduna fi dzalik. Ya, mana global terhadap ayat orang-orang musyrikin mengetahui ya'tarifuna nikmat-nikmat Allah. Ya. Mengetahui nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan untuk mereka. Ya, Allah amparkan untuk mereka. Di dalam surah An-Nahl dan selainnya. Annaha minallah. Bahwasanya nikmat-nikmat itu dari Allah. Summa yungkirunaha. Kemudian dia mengingkarinya. Ya, mengingkarinya bi idhafatiha ila ghairihi. Dengan menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada selainnya, selain Allah. Dari mana disandarkan kepada alihatihim, kepada Tuhan-Tuhannya, sesembahan-sesembahannya. Wa abaihim, kepada bapak-bapaknya, wa ghairihim, dan selainnya. Fahum mutanaqiduna fi dzalik. Maka mereka itu mutanaqiduna fi dzalik. Ya, berlaku kontradiksi terhadap nikmat-nikmat itu. Kenapa? Karena asalnya dia tahu bahwasanya nikmat itu dari siapa? Dari Allah, tetapi dia membuat pernyataan bahwa nikmat itu dari selain Allah. Makanya Syekh Shalih mengatakan fahum mutanaqiduna. Ya, mereka melakukan kontradiksi, bertentangan ya pada hal tersebut. Baik. Ma yustafadu minal ayati al-awwal anna al-musyrikina mu'tarifuna bi tauhidir rububiyyah. Ya. Maksudnya orang-orang musyrikin memahami tauhid rububiyah. Nah, ini lebih umum lagi. Kalau tadi terkait dengan rezeki, terkait dengan nikmat itu lebih khusus, ya kan enggak? Tapi di sini beliau lagi mengumumkan, menjadikannya lebih umum bahwasanya orang-orang musyrikin itu memahami yang namanya tauhid rububiyah. Allah memberikan rezeki itu kan bagian dari rububiyah. Menghidupkan, apalagi mematikan, itu kan rububiyah semua. Ya kan? Tapi di sini babnya masalah nikmat, pemberian rezeki, pemberian nikmat. Ya. Tapi Syekh Shalih Fauzan ini menyatakan bahwasanya orang-orang musyrikin itu memahami tauhid rububiyah. Mengimani bahkan tauhid rububiyah. Makanya ini yang dibahas oleh Syekh dalam kitabnya apa? Bahwasanya orang-orang musyrikin itu tahu beriman terhadap tauhid rububiyah. Di mana? Ya, dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba'ah. Ya, bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu itu beriman terhadap rububiyah Allah. Tapi apakah dengan iman mereka terhadap rububiyah mereka dianggap muslim? Tidak. Tidak. Makanya kalau ada orang yang tercengang dengan ciptaan Allah, ya, dengan dunia ini, tetapi sebatas tercengang saja, maka mereka belum dianggap masuk Islam. Pernah lihat film-film dokumenter tentang alam ini? Ya kan? Orang-orang kafir kan sangat detail itu. Ikan-ikan di laut, ikan hiu, ikan apa, dia tahu semua ini, jarak pendengarannya, apa dan sebagainya secara detail. Itu berkaitan dengan apa? Rububiyah Allah. Tapi mereka tidak beriman. Ya, dan tidak mengantarkan mereka kepada keimanan. Seharusnya mereka beriman dengannya.
Iya. Kenapa? Karena betapa banyak Allah mengungkapkan rububiyahnya untuk uluhiyahnya. Karena itu tidak bisa dilepaskan. Iya. Tapi mereka karena kesombongan, ya, tidak mau menerima yang namanya tauhid uluhiyah. Hanya tauhid rububiyah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal insa'al tahun man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka menjawab Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang pertama, ketika Allah merintahkan manusia untuk beribadah kepadanya, Allah sebutkan apa? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum. Tauhid apa ini? Uluhiyah. Allazi khalaqakum. Tauhid apa ini? Rububiyah. Alasannya kenapa yang Allah harus disembah? Karena Allah yang menciptakan. Karena dia yang pemilik rububiyah, maka seharusnya dia yang diibadahi semata. Tetapi mereka hanya mau sebatas rububiyah. Baik. Dua. Asani wujubu nisbatin ni'ami ila Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Ya, yang kedua, wajibnya menisbahkan nikmat itu, menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah semata-mata. Ya, jadi wajibnya menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya. Al-thalith at-tahdhiru min nisbati ni'ami ila ghairillah li'annahu syirkun fi rububiyyah. Iya. Peringatan terhadap nisbah penyandaran nikmat kepada selain Allah, karena itu termasuk kesyirikan dalam perkara rububiyah. Jelasin. Baik. Ar-rabi' wujubu ta'addudi fil alfadhi wa tahrimul i'timadi ala asbabi. Iya. Ini penting juga untuk kita pahami, wajibnya beradab ya dalam lafaz-lafaz. Ya, ini menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kesirikan atau lafaz-lafaz yang tidak mengandung maksiat. Ya. Tidak terdapat di dalamnya maksiat. Ya, pakai lafaz-lafaz yang tidak ada ihtimalnya ke sana. Dan haramnya bersandar kepada sebab. Haramnya bersandar kepada sebab. Ya. Kenapa beliau mengatakan haramnya bersandar kepada sebab? Karena orang-orang musyrik menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Ya, menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Ya. Baik. Selesai terangan yang pertama. Lanjut. Wa qala Abu al-Abbas ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun al-haditha wa qad taqaddama wa hadha kathirun fil kitabi wa sunnati yazummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Qala ba'du salafi huwa kaqawlihim kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan wa nahwu dzalika mimma huwa jarin ala al-sinati katsirin. Iya. Kemudian keterangan yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala, berkata Abul Abbas setelah hadis Zaid ibn Khalid yang di dalam hadis itu annallaha ta'ala qala, maksudnya Allah taala berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ya. Hambaku di waktu pagi ya beriman kepadaku dan dia kafir kepada bintang-bintang. Ya, ini tentang hujan, turunnya hujan. Ada yang kafir karena hujan, ada yang mukmin. Yang mukmin menyandarkan hujan itu kepada siapa? Kepada Allah. Ya, orang yang kafir menyandarkan hujan itu kepada selain Allah. Ya. Di situ itu isi kandungan hadis ini. Dan telah terdahulu, ini sudah disebutkan di sini terdahulu di bab yang dahulu.
Kata beliau, ini banyak disebutkan di dalam Alkitab dan Sunnah. Allah mencela orang yang menyandarkan pemberian nikmatnya kepada selain dirinya. Ya, Allah mencela pemberian nikmatnya ya kepada makhluknya kepada selain dirinya. Jadi Allah banyak mencela di dalam kitab dan sunnah kalau disandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Wa yusyriku bih, dan dia mempersekutukan Allah. Sebagian salaf mengatakan seperti ucapan mereka, kanatir rihu thayyibah. Angin itu ya, itu yang baik angin itu. Ya, kita begini karena anginnya bagus. Paham ya? Kita bisa selamat ini karena anginnya bagus. Nah, mereka melupakan siapa yang menggerakkan angin itu. Ini berhasil karena ya hujannya bagus, tidak deras, tidak juga rintik-rintik. Ya. Wal mallahu hadikan. Pelaut itu cerdas. Ya, selamat misalnya dari perantauannya di laut. Kenapa disandarkan Mallahu hadikan. Pelautnya hebat. Iya, jago memang. Dan yang lainnya dari apa-apa yang terjadi pada lisan-lisan kebanyakan manusia, dari kebanyakan manusia. Ya. Jadi ini memperjelas yang pertama. Taib tarajum. Tarajumu ay Abul Abbas wa Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah. Ya, geografi singkat Abul Abbas. Nah, antum ingat ini ya, Abul Abbas. Kalau antum rajin membaca kitab-kitab ini sering sekali kita dapati. Ya, Abul Abbas. Maka disebutkan kalau Abu Abbas yang dimaksud itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nama beliau Ahmad ya Ibn Abdul Halim. Ya. Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah. Ini beliau ringkas juga di sini rahimallahu taala. Kalau salah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Baik. Wa qad taqaddama ay fi bab ma jaa fil istisqa'i bi anwa'i. Ya, ini waqad taqaddama maksudnya pada bab apa yang datang tentang istisqa. Ya. Menyandarkan turunnya hujan itu pada bintang-bintang. Ya. Al-mallahu ay qaidus safinati. Ya, qaidus safinah. Apa ini? Qaidus safinah, supirnya kapal. Berarti apa namanya itu? Nahkoda ya, nahkoda. Baik. As-salafu ay humul mutaqaddimuna min ulama'i hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'ina wa atba'ihim. Ya, ya salaf menurut Syekh Shalih Fauzan adalah orang-orang yang terdahulu dari kalangan ulama umat ini, dari sahabat, tabi'in dan pengikut mereka. Jadi as-salaf, kalau kita lihat ucapan beliau, atau tiga generasi yang terbaik ya. Sahabat, tabi'in dan murid tabi'in. Baik. Al-ma'na al-ikmali lil athari ay anna as-safina idza jarayna bi rihin thayyibatin bi Sufuna, ini jamak dari safina. anna as-sufuna idza jarayna bi rihin thayyibatin bi amrillahi jariyan hasanan nasabu dzalika ila tayyibir rihi wa hadri qaidis safinati. Iya. Wa nasu rabbahumul ladzi ajra lahumul fulka fil bahri rahmatan bihim. Iya. Fa yakunu hadza min jinsi nisbatil matari ila anwa'i. Iya. Mana global terhadap asar bahwa perahu-perahu itu berjalan dengan angin yang baik. Ya. Karena orang dulu berjalan pakai apa ya? Sebelum ada mesin, kan pakai layar gitu. Ya, pakai layar. Itu layar tergantung dari apa? Angin. Ya, itu kan untuk mengatur jalannya, itu kan yang diputar-putar layarnya, yang disetel. Yang tidak pakai mesin. Angin yang mengaturnya siapa? Itu dengan perintah Allah. Ya.
Allah merintahkan malaikat untuk mengatur angin. Jarian hasanan, ya, berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Karena dengan anginnya baik, maka juga kapalnya menjadi baik perjalanannya. Ya. Nasabu dzalika ila tibir rih. Maka mereka menyandarkan itu karena baiknya angin. Ya. Dan juga karena kecerdasan nahkodanya, nahkoda kapal. Ya. Dan mereka melupakan Rabb mereka, allazi ajra lahumul fulka. Mereka melupakan Rabb mereka yang memperjalankan bagi mereka al-fulka, bahtera tersebut, kapal itu, fil bahri, di lautan. Rahmatan bihim, sebagai rahmat bagi mereka. Sebagai rahmat bagi mereka. Jadi merupakan nikmat yang besar ketika Allah menundukkan lautan agar kapal itu bisa berjalan. Ya, coba kalau ombaknya semua besar, setinggi gunung, mana bisa berjalan di lautan. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang harus diingat siapa? Ya, yang menundukkan lautan tersebut. Taib fayakunu hadza, maka jadilah ini penyandaran nikmat hujan kepada bintang-bintang. Ya, ini sama modelnya. Ya, sama modelnya, yang intinya adalah penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya, jadi ini hukumnya orang yang melakukan hal itu, maka kata beliau ada rinciannya. Nah, ini penting antum tahu. Rincian-rincian begini yang menarik bagi pelajar, bagi penuntut ilmu, supaya dia bersikap dengan benar, ya, tidak kelewatan dan juga tidak menyepelekan. Makanya tafsilan yang seperti ini harus kita tahu. Termasuk dalamnya kita tahu kapan ini termasuk syirik kecil, kapan ini termasuk syirik besar. Itu hendaknya kita pahami yang seperti itu. Iya. Terus al-awwal in kana al-mutakallimu bi dzalika lam yaqsud anna ar-riha wal mallaha wa nahwa dzalika huwa al-fa'il bi dzalika min duni khalqillahi wa amri wa inna ma arada nisbataha ila sababi faqad ila sababi faqad fa hadha syirkun asghar. Ya. Li'annahu adhafa an-ni'mata ila ghairillahi wa wajibu idhafatuha ila Allah. Ya, perhatikan yang pertama. Kalau yang berbicara itu mutakallim, kalau yang berbicara itu, ya, dengan hal itu, ini yang mengucapkan ucapan-ucapan itu tidak memaksudkan, lihat, tidak memaksudkan. Nah, maksud ini di mana? Saya tanya, maksud itu di mana? Di lisan atau di mana? Nah, di hati. Jadi dia tidak memaksudkan dengan hatinya, ya, bahwa angin atau nahkoda itu atau yang lainnya, dialah al-fa'il lidzalik, dialah yang melakukan hal itu. Jadi dia tidak meyakini bahwasanya nahkodanya atau anginnya yang melakukan hal itu dari selain Allah dan dari selain perintah Allah. Akan tetapi yang dia inginkan menyandarkan kepada sebabnya. Paham seperti ini? Dia sandarkan kepada sebabnya. Ya. Idhafatuha, disandarkan kepada sebabnya semata. Maka ini kesyirikan kecil. Nah, ya, dia sandarkan kepada sebab. Makanya bersandar kepada sebab kesyirikan. Ya. Kesyirikan bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Ya, di sini disebutkan apa? Syirik kecil. Ya. Syirik kecil. Jadi kalau semata-mata bersandar kepada sebabnya, disandarkan pada sebabnya, maka ini kesyirikan kecil. Karena dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Wal wajibu idafatuha ilallah. Tapi yang wajib menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib. الثاني وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله فهذا شرك أكبر. Ya, lihat. Kalau dia maksudkan perkara-perkara ini, ya, taf'alu dzalika. Perkara-perkara itu yang langsung melakukannya selain Allah. Ya, artinya dialah yang mendatangkan kebaikan, dia yang mendatangkan maslahat. Ya. Maka ini kesyirikan besar. Nah, bisa dibedakan. Ya. Sama kalau kita bicara masalah jimat. Apa hukumnya menggantung-gantungkan jimat? Syirik kecil atau syirik besar? 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 Ada yang bilang syirik kecil? Ada yang bilang syirik kecil? Sepakat antum syirik besar? Sepakat antum syirik besar atau sepakat antum syirik kecil? Hari? Ya, kan penyandarannya. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, sama dengan ini. Kalau antum menggantungkan jimat dengan meyakini ini hanyalah sebab, ya, ini hanyalah sebab, maka syirik kecil. Tapi kalau antum meyakini ini mini, ini mini, ya, dia sandarkan itu keselamatannya, maslahatnya dengan jimatnya, semata-mata di jimatnya, maka ini kesyirikan besar. Ya. Sama dengan nikmat. Kalau sekedar penyandaran sebab saja, maka kesyirikan kecil. Tapi kalau dikatakan itu yang semata-mata dialah yang, ya, semata-mata dia itulah yang memberikan maslahat, ya, kebaikan, maka ini syirik besar. Makanya penting yang begini-beginian dipahami dengan baik, ya, supaya kita tidak menghukumi sesuatu lebih daripada kedudukannya. Nanti syirik besar ini, orang masih syirik kecil. Ya, masih syirik kecil. Enggak. Makanya Nabi SAW melihat seorang sahabat memakai gelang, ditanya dulu, mahazihi, apa ini? Minal wahina. Sahabat mengatakan dari wahina. Jadi Nabi SAW tanya dulu, dari wahina. Oh, kalau begitu berarti salah keyakinannya. Iya. Kalau sekedar digantung-gantungkan, pakai cincin boleh atau tidak? Pakai cincin boleh atau tidak? Boleh. Asalnya segala sesuatu itu bisa dipakai, kecuali kalau datang larangannya. Tapi kalau pakai cincin dijadikan jimat, sudah tidak boleh. Kenapa? Karena maksudnya sudah lain, keyakinannya sudah lain. Asalnya boleh dipakai, tetapi kalau sudah lebih daripada itu, maka sudah berubah hukumnya. Bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Baik. Apa? Al-sinati ya, yang pertama yang banyak terjadi pada lisan-lisan manusia dari kalangan kaum muslimin. Lihat ya, kata beliau yang banyak terjadi dari lisan manusia dari kalangan kaum muslimin. Artinya banyak terjadi dalam kesyirikan kecil, maka wajib, ya, al-hazr minha, berhati-hati darinya. Siapa yang bisa selamat dari ucapan-ucapan ini? Orang yang belajar saja. Orang yang belajar. Kalau tidak belajar susah selamat. Susah selamat karena kalau diucapkan dianggap biasa-biasa. Ini ucapan beliau, ya, bukan ucapan kita. Tentunya beliau melihat hal ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apalagi di negeri kita. Menunjukkan kepada kita bahwa kita masih banyak tugas, di pundak kita banyak tugas untuk belajar. Makanya kita harapkan antum semua ini jadi orang yang berilmu, bukan sekedar pandai berbicara di atas mimbar, jadi khotib,
Itu gampang. Jadi khatib itu gampang. Ya. Tapi yang diinginkan adalah betul-betul berilmu. Ya. Berilmu. Baik. Barakallahu fikum. Saya kira cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita dari apa-apa yang kita dengarkan. Memudahkan kita agar kita mampu memahami dari setiap pembahasan-pembahasan ini yang dengannya membuat kita semakin yakin dan membuat kita semakin bertambah ilmunya dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.